Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Iqbal Raffi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berpresentasi tentang bahasa dan literasi bangsa Indonesia. Berikut adalah presentasi saya. Yang pertama adalah latar belakang. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa daerah. Literasi atau kecakapan membaca dan menulis juga menjadi faktor penting dalam pengembangan bangsa. Literasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Dengan meningkatkan literasi, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih aktif dalam mengembangkan potensi diri dan menghadapi tantangan di masa depan. Pembahasan pertama adalah bagaimana peran literasi dalam pendidikan bahasa Indonesia. Literasi dapat diartikan sebagai keterbukaan wawasan, yaitu kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk keterampilan hidup. Pembelajaran bahasa Indonesia terdiri atas 4 kemampuan keterampilan, yaitu kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Literasi sangat penting bagi siswa, karena keterampilan dalam literasi berpengaruh terhadap keberhasilan belajar mereka dan kehidupannya. Keterampilan literasi yang baik akan membawa siswa dalam memahami teks lisan, tulisan, maupun gambar. Keterampilan literasi perlu dimiliki oleh setiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Dan hal ini merupakan bagian dari hak dasar manusia, menyangkut pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana kondisi literasi di Indonesia. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Ironisnya, meski minat baca buku rendah, tapi data Wire Sosial per Januari 2017 mengungkap orang Indonesia bisa menatap layar gadget kurang lebih 9 jam sehari. Tidak heran dalam hal kecerewetan di media sosial, orang Indonesia berada di urutan kelima dunia. Juara deh, Jakarta lah kota paling cerewet dunia maya, karena sepanjang hari aktivitas kicauan dari akun Twitter yang berdomisili di ibu kota Indonesia ini paling padat melebihi Tokyo dan New York. Laporan ini berdasarkan hasil riset Semiokes, sebuah lembaga independen di Paris. Fakta kedua adalah penduduk Indonesia urutan kelima dunia terbanyak kepemilikan gadget. Pada 2018, jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Jangan heran jika Indonesia jadi sasaran empuk untuk info provokasi, hoaks, dan fitnah. Kecepatan jari untuk langsung like dan share bahkan melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasinya belum tentu benar. Provokasi dan memecah belah NKRI. Lewat gadget, memang banyak informasi fakta yang beredar. Sayangnya informasi yang mereka dapatkan juga bukan berasal dari media yang bisa dipercaya, melainkan dari media sosial yang lebih banyak dipenghuni oleh opini, bukan fakta. Bahkan sebaliknya, mereka malah percaya dengan portal-portal fake news dan akun-akun penyebar hoaks itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya literasi di Indonesia. Yang pertama ada tidak dimulai dari rumah. Rumah merupakan tempat yang membentuk segala kebiasaan kita. Tak ada aktivitas membaca di rumah, maka tidak ada pembiasaan untuk membaca. Apalagi sekali membaca, anak membaca buku pelajaran sekolah. Seharusnya mereka membaca buku cerpen, buku novel, komik, ataupun sejarah, supaya anak terpancing untuk membaca dengan serius. Yang kedua, akibat teknologi.
teknologi berperan besar bagi fenomena rendahnya literasi saat ini. Jangankan untuk literasi, teknologi membuat orang lupa akan waktu dan kegiatan yang seharusnya ia lakukan. Padahal, keberadaan teknologi belum tentu bermaksud untuk mengebiri budaya literasi yang ada, dan melupakan waktu begitu saja. Yang ketiga, ada game online dan sosial media. Inti dari teknologi sebenarnya adalah ini, game online dan sosial media. Kedua hal itulah berperan aktif menggugurkan minat baca pada anak. Kita bisa lihat game online. Kini setiap anak mempunyai gadget, pasti ada game online di dalamnya. Mereka akan lebih senang menggunakan uangnya untuk membeli paket internet ketimbang sebuah buku. Yang keempat, ada keterbatasan sarana membaca. Keterbatasan sarana ternyata juga jadi penyebab kebiasaan membaca ini tidak dilakukan. Sarana tersebut misalnya perpustakaan. Yang kelima, kurangnya motivasi. Motivasi sangat penting bagi pengembangan diri setiap orang, terutama anak. Bagi orang tua dan guru mestinya mampu memotivasi anak-anaknya agar mendapat semangat untuk membaca. Terkadang anak tidak tahu banyak manfaat ketika ia membaca buku. Akibatnya anak menjadi malas untuk membaca. Yang keenam adalah tidak tahu manfaat membaca. Sebenarnya banyak sekali manfaat baca buku. Tergantung pula apa yang dibaca. Seperti misalnya mengetahui sejarah dan mengasah pikiran logikanya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Patut diketahui, budaya literasi bukanlah sebatas kegiatan membaca atau melek huruf. Tapi lebih dari itu, budaya literasi pun mencakup kesadaran akan pemahaman terhadap realitas kehidupan, untuk lebih berorientasi pada solusi bukan hanya sensasi. Karena masyarakat yang literatur adalah masyarakat yang memecahkan masalah, menumbuhkan daya kreatif, sehingga mampu mengangkat daya saing sebagai individual maupun organisasi. Maka budaya literasi seharusnya dijadikan gaya hidup orang Indonesia, bukan gaya hidup konsumtif atau hedonisme. Berikut adalah saran. Pemerintah harus bisa mendanai di bidang literasi atau bacaan karena bagaimanapun banyak orang-orang di luar sana berkeinginan membaca. Namun tidak adanya buku. Bahkan sampai banyak orang pencipta buku yang turun langsung membagikan buku miliknya kepada orang yang ingin membaca. Dan juga kita sebagai generasi penerus bangsa harus mau membaca karena tidak dapat memperluas ilmu yang kita miliki. Di sini adalah referensi dari PowerPoint ini. Itu adalah akhir dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Nabil Holarafi, pamit.